Plot twist. Apa itu plot twist? Sederhananya, ini adalah perubahan radikal dalam arah cerita yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sebuah tikungan tajam yang membongkar dan mengecoh semua asumsi kita, menciptakan ketegangan dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Tapi, bagaimana para sutradara membangun konsep tipu daya yang sempurna ini? Dan yang lebih penting, mengapa kita begitu suka saat ditipu oleh film? Para pembuat film memiliki beberapa formula yang biasa digunakan oleh mereka. Yang pertama adalah narator yang tidak andal. Maksudnya, ini adalah saat pencerita kita, jendela kita ke dalam film, ternyata adalah seseorang pembohong atau bahkan orang gila. Mereka merekayasa cerita, memaksa kita mempertanyakan semua yang telah kita lihat. Contoh sederhananya, bayangin aja ketika teman kalian cerita heboh tentang liburannya, tapi belakangan kalian sadar setengah ceritanya dilebih-lebihkan. Nah, itulah narator yang tidak andal. Kita secara tidak sadar dibohongi sejak awal. Lalu ada foreshadowing atau bayangan. Ini adalah seni menanam petunjuk-petunjuk halus di sepanjang film. Petunjuk ini nyaris tak terlihat saat pertama kali menonton, tapi menjadi sangat jelas setelah twistnya terungkap. Contohnya di awal film, karakter yang batuk-batuk kecil sekalipun, kita mungkin secara nggak sadar nggak peduli, tapi di akhir film bisa aja mengungkapkan dia punya penyakit serius. Batuk itu adalah namanya foreshadowing. Untuk mengalihkan perhatian kita dari petunjuk asli, mereka menggunakan red herring atau pengecoh. Ini adalah umpan palsu yang sengaja dirancang untuk menyesatkan kita. Ini teknik lempar tulang. Saat kalian mau menyembunyikan sesuatu, kalian lempar perhatian ke arah lain. Di film misteri, sutradara menyoroti karakter yang super mencurigakan, padahal pembunuh sebenarnya adalah orang yang paling kita tidak sangka. Karakter mencurigakan itu adalah yang disebut red herring. Dan yang paling berani, protagonis palsu. Karakter yang kita kira adalah tokoh utama, tiba-tiba disingkirkan oleh cerita. Bayangin ketika kalian nonton film tentang seseorang detektif hebat, kalian yakin film ini itu tentang dia, tapi tiba-tiba 30 menit kemudian si detektif itu malah dibunuh. Cerita pun bergeser ke karakter yang lain. Kita ditipu untuk berpikir siapa tokoh utamanya. Lalu mengapa otak kita begitu menikmati hal ini? Jawabannya ada pada psikologi kita. Otak kita adalah mesin prediksi. Saat kita nonton, kita terus-menerus membuat hipotesis tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Plot twist menghancurkan hipotesis itu, menciptakan apa yang disebut disonansi kognitif, sebuah konflik mental yang tidak nyaman. Dan di dalam kebingungan itu ada juga kenikmatan. Otak kita bergegas menyusun kembali teka-teki ini. Proses ini melepaskan dopamin, hormon kesenangan. Itulah momen puncak yang memuaskan. Lebih dari itu, kita mengalami katarsis, yaitu pelepasan emosi yang terpendam. Kaget, sedih, takjub, dalam sebuah lingkungan dan lingkup yang aman, kita tidak hanya ditipu, tapi kita diberikan penghargaan karena berhasil memecahkan teka-teki. Mari kita lihat bagaimana para sutradara melakukannya. Contoh pertama ada The Sixth Sense. Di sini, sutradaranya menyembunyikan kebenaran di depan mata kita. Aturan mainnya simple. Setelah adegan awal, Dr. Malcolm nggak pernah ngobrol sama siapapun kecuali si anak kecil, Cole. Istrinya kelihatan cuek. Itu karena dia nggak bisa lihat atau dengar suaminya. Petunjuk lainnya, setiap kali ada hantu, pasti ada warna merah yang muncul, entah itu dari gagang pintu, balon, atau baju. Selanjutnya, The Usual Suspects. Film yang jadi rajanya narator tidak andal, kita sama kayak polisinya, ketipu sama cerita verbal Kint, si penipu pincang. Kelemahannya itu cuma tipuan, red herring terbesar, biar kita anggap dia remeh. Padahal semua cerita hebatnya soal penjahat legendaris Kaiser Soze ternyata cuma karangan bebas. Nama-nama dan tempatnya dia ambil dari papan buletin yang ada di kantor polisi itu. Dan tentu saja Fight Club. Di sini petunjuknya diselipin secara diam-diam.
Ada gambar Tyler Durden yang muncul sekilas beberapa kali sebelum kita benar-benar ketemu dia. Secara logika juga aneh. Waktu mereka kecelakaan mobil yang menyetir Tyler, tapi yang ditarik keluar dari kursi pengemudi malah si narator. Ini nunjukin kalau mereka sebenarnya cuma satu orang. Twistnya mengubah film ini jadi cerita soal pemberontakan. Jadi cerita ngeri tentang seseorang dengan kepribadian ganda. Tapi tidak semua plot twist berhasil. Twist yang buruk terasa murahan, tidak logis, dan mengkhianati penonton ada juga. Contoh, di dalam film pengungkapan bahwa agen FBI yang mengejar para pesulap adalah dalang dibaliknya, terasa tidak memiliki dasar dan persiapan yang cukup, membuat penonton merasa dicurangi, bahkan dipermainkan dengan cerdas. Jadi itulah DNA dari plot twist yang sempurna. Dia adalah perpaduan antara arsitektur naratif yang teliti dengan petunjuk dan penyesatan yang cerdas dan manipulasi psikologis yang ahli yang memainkan ekspektasi dan emosi kita. Plot twist terbaik tidak hanya mengubah cerita, ia mengubah kita sebagai penonton. Dia mengundang kita untuk menonton kembali, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mengagumi keindahan dari sebuah tipu daya yang dibangun dengan sempurna. Karena pada akhirnya kita tidak hanya suka dikejutkan, kita suka mengapresiasi permainannya.